Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel baik menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain ya. Kita lanjutkan video tutorial yang kemarin terkait pembahasan pengelompokan data ya, membuat rekap data berdasarkan grup dan area ya. Yang dihitung adalah cek dan tesnya. Jika kemarin kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan rumus count if ya, di sini pada tutorial kedua ini saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu Power Query ya. Di sini saya menggunakan Power Query, namanya ini saya ganti saja dulu, Power Query bukan Power Pivot ya, Power Query seperti ini ya. Oke, jadi Power Query adalah salah satu fitur di Excel yang tergolong baru ya, dimulai di tahun 2010 ke atas sudah bisa dipakai untuk Power Query, dan saya menggunakan Excel 365 di sini. Pada dasarnya setelah Excel 2010 bisa dipakai untuk Power Query-nya ya. Jadi Power Query, dengan Power Query kita bisa mendapatkan sebuah rekap dari laporan tanpa kita perlu mengetik apapun di sini. Jadi yang perlu kita lakukan hanya mengklik tab data kemudian refresh datanya. Ini adalah hasil dari Power Query saya, mirip dengan bentuk tabel yang sudah ada. Benefit yang akan kita dapat adalah seperti ini. Saya contohkan ya biar gampang rekan-rekan memahami. Saat saya tambahkan data di sini misalnya Songgo 2 seperti ini, saya tambahkan di sini misalnya kodenya adalah tes ya, tes misalnya seperti ini, dengan nomor misalnya yang baru 8501 lah atau seperti apa ya, seperti ini. Kemudian lokasinya adalah S seperti ini, atau kita ganti X lah. Kita tidak perlu lagi menambahkan data di sini, kita cukup mengklik tab data kemudian mengklik refresh all. Nah, maka datanya akan tampil di sini, otomatis menuliskan grupnya, area, dia masuk ke tes ataukah cek, langsung masuk di kolom yang betul. Oke, baik, bagaimana kita membuat ini, kita lakukan dari awal ya, step by step. Jadi saya copy saja dulu tabel yang ada di sini, tabel aslinya ya. Saya Ctrl C, kemudian saya membuat sheet baru. Saya tulis saja di sini PQ1 gini ya. Saya paste di sini, paste value saja seperti ini ya. Kemudian saya format dulu data tabel saya menjadi format table aja. Saya klik di sini, kemudian saya tekan Ctrl A untuk menselect keseluruhan, atau bisa dengan mengklik blok seperti ini ya. Kemudian klik home, kemudian klik pada format as table. Rekan-rekan bisa memilih di sini table style yang mana, silakan saja. Saya memilih yang ini. Klik my table header, saya centang, kemudian saya klik OK. Oke, langkah selanjutnya adalah memasukkan tabel kita ke dalam query. Kita klik pada salah satu tabelnya dan klik pada tab data, klik pada get and transform di sini, klik pada from table atau range. Saya klik seperti ini. Ya, kita tunggu muncul. Nah, ini datanya sudah muncul, tinggal kita olah datanya ya, rekan-rekan ya. Untuk Power Query memang sedikit advance ya, untuk rekan-rekan yang sama sekali belum pernah menggunakan Power Query akan mungkin sedikit kesulitan, tapi tidak apa-apa, dengan mengikuti video tutorial ini insya Allah rekan-rekan akan mendapat ilmu walaupun cuma sedikit ya. Oke, kita hapus dulu tabel atau kolom yang tidak diperlukan. Saya klik pada item dan code-nya atau nanti saja saya hapus ya. Ini saya buat sebuah kolom baru dulu di sini ya. Saya buat atau klik pada add kolom, kemudian pada conditional kolom saya klik. Oke ya, tunggu sebentar. Nah, nama kolomnya saya ganti dengan misalnya cek seperti ini ya. Saya kasih kondisionalnya, kolom name-nya misalnya kolom kode atau code-nya di sini ya. Kolom code-nya equal atau sama dengan cek, maka outputnya saya kasih angka 1. Kan tetapi jika tidak berisikan cek, saya kasih else-nya di sini, saya kasih 0. Simple ya. Saya klik OK. Saya ulangi lagi, sekali lagi klik conditional kolom. Sekarang saya membuat kolom yang untuk tes seperti ini. Nah, sama seperti tadi untuk code-nya, kolom code equal atau sama dengan, sekarang kita kasih tes. Jika isinya tes, saya kasih angka 1. Jika isinya bukan tes, saya kasih angka 0. Seperti ini. Saya klik OK.
saya akan mempunyai dua kolom tambahan, yaitu cek dan tes ya. Kemudian saya buang kolom yang tidak diperlukan. Saya klik pada code dan saya tekan Ctrl atau Shift pada keyboard, saya tekan atau klik pada item, saya klik kanan, saya pilih remove column. Kolomnya hilang ya. Oke, sekarang kita lanjut, klik pada kolom cek, kemudian klik pada kolom tes, kemudian kita klik pada tab transform, kita pilih pada pivot column seperti ini. Oke ya, kita pilih pada advance di sini, saya pilih count all ya, saya klik OK. Oke, saya sudah punya hasilnya ya. Sekarang tinggal rekan-rekan meload data yang ada di sini ke dalam Excelnya. Oh ya, jika di grup ditanyakan atau disampaikan bahwa yang tidak ada hasilnya disampaikan blank di sini, rekan-rekan bisa mengolah di sini untuk datanya ya. Sorry, bukan yang ini. Mana tadi Power Query saya? Ya ini. Di sini pada saat menghasilkan 0, dituliskan 0. Atau pada saat menghasilkan tidak ada record, dituliskan 0. Dan saya lebih suka seperti ini sih. Lebih apa ya? Kalau bahasa saya lebih enak dibaca. Jadi kalau di sini 2 dan di sini 0, oh kita tahu di sini memang nggak ada data, nggak ada event atau sesuatu yang menampilkan bahwa ini tes ataukah cek ya. Oke, ini kita rename dulu. Yang tadi adalah pertama adalah cek ya. Kita bisa memastikan bahwa di sini adalah ada cek di sini ya. Berarti ini kita rename dulu, klik kanan, rename. Kita ganti dengan cek. Ini juga kita rename. Kita ganti dengan tes, klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita klik rename. Yes, seperti ini. Kita tinggal klik pada tabelnya, klik pada tab home, klik pada close and load, klik pada close and load to. Kita taruh saja di sampingnya di sini. Saya pilih pada tabel, saya pilih pada existing worksheet, klik collapse-nya, saya klik di sini, expand lagi, saya klik OK. Tunggu sebentar. Oke, jadi dah laporan kita, rekap kita. Kita coba namakan data di sini. Misalnya data 054 misalnya ya namanya. Saya ganti dengan kategorinya misalnya cek. Saya tambahkan nomornya misalnya 8601. Saya tambahkan areanya misalnya C. Tanda ya belum ada yang 8601 ya di sini ya. Saya tinggal mengklik data kemudian refresh all. Twing, datanya muncul. Gampang ya, kita sudah mempunyai rekap data tanpa mengerjakan apapun. Yang perlu kita kerjakan hanya membuat Power Query satu kali dan kita sudah bisa mengisikan data sebanyak-banyaknya di sini dan akan otomatis terekap di sini hanya dengan mengklik pada tab data dan refresh all. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan. Jika memang belum paham silahkan diulang lagi tutorialnya ya. Untuk masukan, kritikan, dan hujatan silahkan ditulis saja di bawah video tutorial saya. Monggo jika memang ada yang mau disampaikan atau mau ada ditanyakan, gabung saja di grup Facebook saya di grup bantuan makro Excel Power Pivot di sini. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan tetap ini ya, minta tolong untuk di subscribe biar saya tambah semangat untuk membuat video tutorial seperti ini. Oh ya, satu lagi, jika rekan-rekan ingin belajar Excel dengan menggunakan ilmu dari penyelesaian kasus-kasus yang ada di grup ini, saya sudah membuat video tutorial ini. Saya simpan di satu drive ya, ada 100 lebih untuk tutorialnya. Kita ke ini, saya ke Google Drive saya pause dulu ya. Ya, ini adalah Google Drive saya atau My Drive saya. Ini ada kasus yang sudah saya kumpulkan. Ada 3 folder yang isinya masing-masing folder 50 kasus ya. Ini ada kasus nomor 1 sampai 50, kasus 51 sampai 100. Kita coba buka. Nah, teman-teman kan bisa belajar dari banyak kasus di sini. Dan setiap kasus di sini sebagian besar sudah terdapat file Excel-nya. Jadi rekan-rekan bisa belajar dari file yang ada di sana.
juga berdasarkan video tutorial yang saya upload, jadi bisa langsung praktek di sana ya rekan-rekan ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Munas Prasetyo dalam tutorial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.